Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita masuk di poin yang keempat, yaitu mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pembahasan akidah mesti dibahas tentang poin sikap ahli sunnah terhadap para sahabat, karena ada kelompok yang menyimpang, yang mencaci bahkan mengkafirkan para sahabat, menjelek-jelekan, merusak keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dan pada pertemuan yang tadi telah disebutkan, sahabat itu maknanya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, wa mata ala al-Islam. Yani orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi serta meninggal di atas iman. Jadi 3 poin ini penting. Bahkan wa in takhallala riddah, walaupun terselingi juga dengan riddah, dengan kemurtadan. Yani murtad lalu iman lagi, tetap sahabat. Beda dengan yang murtad lalu meninggal di atas kemurtadannya, maka dia bukan sahabat. Karena orang murtad dia orang kafir. Maka sahabat orang yang bertemu Nabi. Maka kalimat bertemu Nabi lebih umum dari sekedar melihat Nabi. Karena ada orang yang buta mungkin di antara sahabat yang bisa jadi tidak melihat Nabi. Maka yang lebih mencakup perkataan atau definisi dari melihat Nabi itu diganti dengan bertemu Nabi, walaupun tidak melihat karena buta, tapi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertemuan aja nggak cukup, harus beriman, karena Abu Jahal pun bertemu Nabi namun tidak beriman, bukan sahabat. Maka beriman saja nggak cukup. Kalau murtad maka dia bukan sahabat. Seperti misalnya Ash'ath bin Qais, ya. Tapi Ash'ath bin Qais ini masuk Islam lagi, maka tetap disebut sahabat, ya. Yang bukan sahabat, contoh yang murtad nggak masuk Islam lagi, murtad sudah langsung mati, seperti Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh, istri daripada suami daripada atau mantan, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh. Ketika mati suaminya itu dalam keadaan kufur, maka dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat wa man laqiya Nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, dan sahabat ini para jemaah sekalian banyak memiliki keutamaan dalam ayat-ayat. Secara singkat kita sebutkan, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 100 yang tadi tentang keutamaan Muhajirin Ansar, atau ayat 100. Yang kedua dalam surah Al-Fatah ayat 18. Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang beriman yang berbaiat kepadamu Muhammad di bawah pohon. Allah ridho kepada mereka sudah semuanya yang membaiatmu di bawah pohon. Pohon semurah namanya. Ini ditebang di zaman Umar ini. Jadi Umar itu termasuk sahabat yang tegas dalam masalah memberantas kesyirikan, kekufuran. Mulai datang tuh orang-orang di zaman Umar yang ngalap berkah ke pohon semurah ini. Oh, kalau semurah ada di Indonesia, ya kawan. Bekas Nabi membaiat sahabat loh, sampai Allah sebut di Quran tahta syajarah. Apalagi disebutkan di Quran. Tapi Umar gak nanggung-nanggung, Umar gak segan-segan. Umar tebang pohon itu padahal pohon ada di Quran. Apa Umar gak takut kawala? Tidak, justru yang kawala itu membiarkan kesyirikan. Apalagi di kita ini banyak hal yang dikeramatkan padahal fiktif, ya. Ada kuburan itu ternyata kuburan kepala kuda aja mah. Tapi dianggap kuburan wali itu karena sudah
dibuat sedemikian rupa apa namanya ya. Jadi dibuat seolah-olah ini adalah kuburan wali. Wong petilasan siapa? Di kita itu kan masyhur itu, petilasan Mbah Kromo atau petilasan wali fulan, ya. Apalagi ini kalau ada di nama pohon di Quran, surah Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Demikian pula di dalam yang paling penting ini surah Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 9. Nanti dibawa juga oleh mu'alif di sini. Kan di surah Al-Hasyr itu ada 3 ayat, ikhwan. 8, 9, nanti ada yang ke-10. Yang 8 tentang muhajirin. Yang Allah sebutkan tentang muhajirin itu apa di dalam Al-Quran di sini? Waladina tabawwa'u dara wal iman. Lah ini Ansor dulu ya. Atau muhajirin itu udah ayat ke-8-nya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Yang Allah sebutkan mereka itu ulaika humus shadiqun. Nah itu dia. Al-Hasyr ayat 8. Bagi orang fakir dan muhajirin yang diusir dari negeri mereka, ya, yang dirampas harta mereka, yabtaguna fadla minallah, yang mereka berharap karunia Allah. Jadi mereka diusir, mereka sampai rela meninggalkan harta karena mengharap karunia Allah. Ini Allah puji hati mereka, waridwana, dan juga mengharap ridho Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan tujuan mereka menolong Allah dan Rasul. Ini menolong agama Allah. Lalu Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Ya, mereka lah orang-orang yang shadiqun. Nah, itu yang tadi as-siddiqun, as-siddiqin. Ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi dia ulaika humus shadiqun. Ini luar biasa pujian Allah kepada muhajirin di sini. Lalu kepada Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang yang sudah menempati negeri yakni Madinah, Ansar, sebelum datangnya muhajirin, maka mereka mencintai orang yang hijrah dan tidak ada dalam hati mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada mereka dari kaum muhajirin. Tidak, tapi murni hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu Allah menyebutkan ayat yang ke-10-nya tentang orang yang beriman. Nah, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Nah, ini di antara keutamaan mereka ya, Muhajirin Ansar 8 dan 9 surah Al-Hasyr. Lalu berikutnya ya ikhwan, surah Al-Baqarah 143. Tentang keutamaan umat ini, dan juga Ali Imran 110. Baik. Adapun dalam hadis banyak sekali. Nah sekarang para sahabat tidak semua sama dalam hal keutamaan. Mereka memiliki keutamaan yang berbeda antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Nah sekarang antum yang perlu untuk diketahui adalah tentang tingkatan para sahabat. Sahabat ini kawan dalam hal keutamaan memiliki 9 tingkatan. Jadi maratibus sahabah fil fadl, tingkatan sahabat dalam keutamaan. Yang pertama al-khulafal arba', khalifah yang 4 yang pertama. Dan sebuah kaidah disebutkan oleh ulama tartibuhum, perhatikan, fil fadli atau fil fadilah katartibihim fil khilafah. Urutan keutamaan mereka itu persis dengan urutan kekhalifahannya. Jadi urutan pertama dalam hal keutamaan siapa? Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ada khilaf dalam hal keutamaan, bukan dalam hal kekhalifahan. Awas. Ada khilaf ulama pada awalnya tentang keutamaan antara Ali dengan Utsman, bukan dalam hal kekhalifahan, tapi dalam hal keutamaan. Kalau sampai ada khilaf dalam kekhalifahan, itu tidak ada di antara khilaf ulama Ahlussunnah. Kalau ada khilaf dalam hal kekhalifahan,
maka itu adalah aliran sesat atau menyimpang. Kalau sampai ada orang Islam mengatakan yang berhak menjadi khalifah ketiga itu Utsman atau Ali, kalau sampai ada khilaf, oh mungkin Ali yang lebih berhak, maka ini sesat. Apalagi sampai mengatakan Ali lebih berhak daripada Abu Bakar, oh tambah parah. Itu jelas orang Syiah namanya, bukan ahli sunnah. Jadi tidak ada khilaf tentang urutan kekhalifahan. Yang pada awalnya ada khilaf itu tentang keutamaan antara siapa dan siapa? Utsman dan Ali saja, ikhwan. Bukan Utsman dengan Umar, gak ada khilaf. Apalagi Ali dengan Umar dengan Abu Bakar, tidak. Utsman dengan Ali. Ada yang mengatakan Utsman lebih utama, ada yang mengatakan Ali lebih utama. Namun sampai akhirnya ulama ahli sunnah pun akhirnya sepakat setelah itu bahwa tartibuhum fil fadilah, keutamaan mereka dalam urutan mereka dalam keutamaan persis seperti urutan mereka dalam kekhalifahan. Jelas ya? Baik. Yang kedua, para jamaah sekalian, urutan sahabat adalah al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang dijamin surga, dan ini disebutkan dalam satu hadis. 10 orang ini, kenapa disebut 10? Kenapa enggak hanya dibatasi 10? Kenapa enggak 12, 17? Loh, banyak yang masuk surga. Lebih dari puluhan, ratusan, bahkan kita meyakini seluruh sahabat masuk surga. Tapi yang 10 ini memang disebutkan di dalam hadis. Dan yang 10 ini memang termasuk di antara mereka yang awal-awal masuk Islam. Nah, yang 10 ini, ikhwan, khalifah yang 4 ditambah 6, atau 6 ditambah khalifah yang 4. Itu ya ngitungnya ya. Berarti kurang 6. Khalifah yang 4 ditambah 6, nah menjadi 10. Siapa yang 6? Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua Sa'id bin Zaid. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Zubair bin Al-Awwam. Yang kelima Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang keenam Sa'ad sama Sa'id sudah. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidullah. Talhah bin Ubaidullah. Baik. Yang ketiga, ikhwan, man aslama qabla, perhatikan, qabla Badr minal muhajirin. Orang yang masuk Islam sebelum perang Badar dari kalangan muhajirin. Kenapa muhajirin dahulukan? Iya, daripada Ansar. Karena Allah pun menyebutnya, mengabsennya dalam Quran. Mana yang duluan? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, baru wal ansar. Nah, yang sebelum perang Badar, maknanya berarti nanti sahabat ini ikut perang Badar, ya makanya disebutkan sebelum. Yang keempat berarti antum tinggal lanjutkan. Man aslama qabla badrin minal, kalau tadi kan minal muhajirin, sekarang jadi antum cukup apa idem itu? Man aslama qabla badrin, itu antum idem saja. Baru minal ansar. Yang keempat. Berarti dua ini nanti yang masuk Islam sebelum Badar, sebelum peristiwa perang Badar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, berarti nanti mereka lah yang termasuk di antara sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, dan itulah yang memiliki keistimewaan. Kata Nabi SAW tentang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu apa? Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu. Oh, sudah dijamin. Lakukan sesukamu karena kalian telah diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian. Sudah dijamin. Mau ngapain pun sudah diampuni, tenang saja. Makanya kita dengan hadis ini yakin sahabat-sahabat yang ikut perang Badar kalaupun melakukan maksiat dan apapun tetap mulia. Karena Allah menjamin. Makanya dijamin ya, yang ikut perang Badar semuanya tidak ada yang murtad. Karena Allah jamin telah diampuni dosanya. Termasuk salah satunya adalah Hatib bin Balta'ah. Itu kan yang ikut perang Badar itu. Dia berkhianat, membongkar rahasia Rasul dan para sahabat kepada penduduk Mekah, sehingga dia diperintahkan ya oleh Nabi untuk dia dititipkan surat
kepada seorang perempuan. Ini Ali bin Abi Thalib bercerita, karena akhirnya Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Al-Miqdad bin Al-Aswad, 3 orang ini untuk mengejar perempuan yang dititipi surat oleh Hatib bin Balta'ah tadi. Jadi Nabi mendapatkan wahyu tentunya. Ya, setelah itu dikejarnya wanita ini yang membawa surat titipan siapa tadi? Hatib bin Balta'ah. Ketangkap akhirnya. Ketangkap, mau digeladah darinya, cuma akhirnya diserahkan surat tersebut. Maka Nabi pun manggil Hatib bin Balta'ah. Ya, kata Nabi, ya Hatib, ma hadha? Hatib, apa ini surat ini? Kenapa kau melakukan ini? Ini pengkhianatan cuma. Ini kekufuran ini. Ya. Namun lihat, Hatib bin Balta'ah ikut perang Badar, dan itu yang dijadikan alasan oleh Nabi SAW kalau perbuatan itu tidaklah menyebabkan perbuatannya menjadikan kufur, keluar dari Islam, padahal itu berkhianat itu. Kenapa sebabnya? Lihat di sini ceritanya. Ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Ya Rasul, jangan keburu-buru, yakni engkau menghakimi aku. Ini aku punya alasan. Gitu. Inni kuntu imra'an mulsaqan, yakni mulsaqan fi Quraisy, walam akun min anfusiha, wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat di Mekah. Ya Rasul, saya ini punya orang-orang di Mekah, sementara saya tidak punya kerabat. Sementara engkau wahai Rasul, kaum muhajirin yang lainnya, ketika hijrah ke Madinah, di Mekah dia ada kerabat-kerabatnya, sehingga ada yang melindunginya gitu di Mekah. Ya yahmuna biha ahlihim wa amalahum, bisa melindungi harta mereka, kerabat mereka. Sementara aku enggak ada. Maka untuk menarik simpatiku agar keluargaku di Mekah dilindungi, karena mereka nggak punya kerabat di Mekah, sendirian sebatang kara istilahnya, kerabatku nggak ada yang bisa melindunginya, maka aku fatani dzalika minan nasabihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Ini aku berbuat ini agar mereka orang-orang Mekah, penduduk Mekah, tokoh-tokohnya itu melindungi kerabatku. Wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridhan bil kufri badal Islam. Aku tidak melakukan karena membenci Islam atau karena kemurtadan atau kekufuran setelah aku berislam, tidak sama sekali ya Rasulullah. Jadi murni kepentingan apa ini? Kepentingan apa ya kawan? Supaya kerabatnya dilindungi. Kepentingan apa? Dunia, harta. Itu saja. Sehingga tidak dikafirkan. Ya. Tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, laqad sadaqakum. Iya, benar kamu, enggak apa-apa. Kata Nabi, dimaafkan oleh Nabi. Tapi Umar tetap, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadal munafik. Ya Rasul, biarkan tak izin tak penggal lehernya orang munafik ini, kata Umar. Jadi, pengkhianat, munafik. Tapi apa jawaban Nabi? Perhatikan, kata Nabi, innahu qad syahida badran. Umar, Hatib bin Balta'ah ini telah ikut perang Badar. Subhanallah. Wa ma yudrika 'ala Allah an yakuna qad tala'a 'ala ahli Badar. Tidakkah engkau tahu hai Umar bahwa Allah telah memperhatikan penduduk Badar yang ikut perang Badar? Faqala, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu, aku telah ampuni dosa kalian semuanya. Apakah kamu enggak tahu Umar tentang keutamaan penduduk Badar ini? Maka akhirnya Umar pun terdiam jemaah. Dan Umar menangis. Jadi Umar ini keras tapi begitu mudah berurai air mata ketika dia mengakui salah. Jadi Umar pun akhirnya baru sadar kalau Hatib ini ikut perang Badar dan Allah menjamin bagaimana dikatakan munafik, mau dipenggal lehernya dan semisal. Maka benarlah firman Allah tadi bahwa orang-orang yang di perang Badar diampuni oleh Allah walaupun melakukan dosa apapun. Buktinya Hatib ini telah parah melakukan dosa, tapi ternyata tidak sampai kepada kekufuran karena niatnya bukan untuk niat membenci Islam dan semisalnya, tidak, tapi ingin mencari simpati orang Quraisy agar melindungi siapa? Kerabat. Demikian, maka penduduk Badar memiliki keistimewaan. Yang kelima, ikhwan, di antara tingkatan maratib as-sahabah fil fadl, man aslama minal muhajirin qoblal fathi. Kalau tadi qoblal Badar berarti yang ikut perang Badar. Sekarang kalau qoblal fathi berarti nanti yang ikut al-fath. Apa al-fath ini? La, keliru antum. Keliru ikhwan. Qablal fathi
bukan Fathi Makkah, bukan. Jadi yang dimaksud Al-Fathi adalah peristiwa atau perang atau perjanjian atau umrah Hudaybiyah namanya. Jadi kejadian Hudaybiyah itu disebut bisa perang, walaupun nggak perang, tapi kan ada baiat untuk perang itu di situ. Ya. Jadi boleh disebut perjanjian Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, atau disebut apa lagi? Umrah Hudaybiyah, karena memang Nabi niatnya apa? Umrah. Namun dihalangi, nggak boleh masuk. Ya. Nah, ketika Utsman dikirim oleh Nabi untuk berdamai agar bisa lolos, nah ini menunjukkan ya kawan, boleh-boleh saja berdamai dengan orang musyrik, orang kafir, berdamai dalam rangka untuk kemaslahatan apalagi agama, ya. Namun ternyata Utsman nggak balik-balik. Padahal Utsman nggak balik-balik itu dijamu, dihormati oleh orang-orang Quraisy. Karena Utsman ya, afwan. Bahkan waktu itu Nabi ketika yang disuruh adalah Umar ya, Abu Bakar, namun Umar nggak mau. Ya Rasul, yang lebih layak di sini, yang dihormati, disegani dan banyak kerabatnya adalah Utsman. Artinya bukan Umar takut mati, bukan ya, Mas. Tapi maksudnya yang lebih layak karena Utsman lebih banyak, dan ternyata betul Utsman diagungkan, dihormati. Sehingga menjadi lama ke Hudaybiyah pulang. Sementara kan waktu itu belum ada SMS, belum ada WA apa, belum ada ya kawan. Nek ana WA kan enak, ya Rasulullah aku dijamu sih ya Rasul ini, Masya Allah. Nggak apa-apa aku terlambat pulang, mungkin apa-apa. Tidak tahu. Disang adalah apalagi ada berita Utsman dibunuh. Akhirnya sudah. Kalau utusan sudah dibunuh, ini keterlaluan. Akhirnya Rasul lihat, Rasul, padahal ada wahyu bisa jadi, namun ini hikmah. Rasul pun sampai tidak tahu. Padahal bisa saja Allah memberitahukan melalui wahyu, sudah Utsman itu aman. Tapi tidak. Datang berita Utsman dibunuh sehingga Rasul pun membayar sahabat untuk perang dengan tanpa senjata seolah-olah. Kan mereka musafirin. Musafir jamaah, paling bawa senjata seadanya untuk senjata di jalan aja. Bukan untuk perang. Tapi ini sudah harus perang dengan Quraisy karena Quraisy telah berkhianat, yakni membunuh utusan. Di zaman itu ya kawan, yang namanya utusan tetap haram dibunuh. Artinya orang kafir pun meyakini nggak boleh bunuh utusan. Ini Utsman dibunuh, ya sudah akhirnya bayat sahabat, bayat untuk mati. Makanya diagungkan oleh Allah, dipuji, disanjung, dipuji oleh Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Yang pertama kali Nabi katakan, kata Nabi ini baik, Nabi salamkan gini, tangan beliau sendiri. Ini adalah bayatnya Utsman, kata Nabi. Subhanallah. Utsman loh jemaah, diwakili oleh tangan Nabi yang mulia. Jadi Utsman itu walaupun tidak bayat, tetap bayat karena Nabi mewakili. Jadi Nabi berani jamin kalau ada Utsman pasti bayat dia. Utsman kalau ada. Cuma ini Utsman sudah mati ini Utsman gitu. Maka wakil. Jadi ini bayatnya Utsman. Lalu para sahabat satu-satu berbayat di bawah pohon tadi. Nabi ada di bawah pohon. Nah, itu disebut Al-Fatah. Jadi kalau disebut Al-Fathu, maka maknanya Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Kalau Fathu Makkah, disebut Fathu Makkah berarti penaklukan kota Makkah. Itu bedakan ya. Kalau antum bingung ya sudah sekarang. Yang kelima, man aslama minal muhajirin qabla al-Hudaybiyah. Daripada Al-Fatah bingung. Tapi dalam tanda kurung supaya antum paham, ternyata Al-Fatah kemenangan itu hakikatnya ada pada peristiwa Hudaybiyah jemaah. Yang Rasul di perjanjian Hudaybiyah itu sangat diuntungkan. Dan itu awal kemenangan Islam kaum muslimin. Seandainya tidak ada Hudaybiyah tidak akan menang, seolah-olah begitu. Seandainya tidak ada perjanjian Hudaybiyah tidak akan menang kaum muslimin, seolah-olah demikian. Maka disebutlah peristiwa Hudaybiyah adalah Al-Fatah. Walaupun dari satu sisi kadang isi perjanjian itu merugikan ya. Tapi di sisi lainnya apa itu? Gencatan senjata 10 tahun nggak perang. Oh ini kan enak ini. Jadi kalau tidak perang selama 10 tahun dimanfaatkan oleh Nabi untuk dakwah. Maka disebar oleh Nabi para da'i, para duat ke berbagai negeri. Dan banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Masuk Islam, kabilah ini masuk Islam, raja ini masuk Islam. Dengan berkahnya perjanjian Hudaybiyah tadi. Walaupun sebagian sahabat awalnya nggak setuju, Umar terutama. Ya. Abu Bakar santai, tenang. Umar, ya Rasul,
Kok bisa kita ridho dengan perjanjian yang tidak seimbang seperti ini? Ini kalau ada penduduk Mekah ke Madinah, kembalikan. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah katanya sudah menjadi milik orang Mekah, nggak boleh balik ke Madinah. Jadi kalau sudah ada yang kafir, murtad kembali ke Mekah, itu jangan balik lagi ke Madinah. Kata Nabi, nggak apa-apa sudah. Nah, itu sahabat nggak rela itu. Kok bisa? Kalau yang dari Mekah ke Madinah harus dibalikin, kalau yang dari Madinah ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Madinah, harus tetap di Mekah. Harus tetap kembali kepada kekufuran. Kalaupun mau Islam tetap harus tinggal di Mekah. Ini merugikan sepintas. Tapi akhirnya kata Nabi, tenang wahai Umar, ini adalah wahyu dari Allah. Ya. Tetap Umar nggak setuju. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apakah ini keputusan Rasul ini sudah pas apa belum? Gitu. Jadi saking nggak setujunya, nggak seimbang gitu jemaah. Isi perjanjian Hudaybiyah itu. Ya. Namun lihat gencatan, nggak perang selama 10 tahun, ini luar biasa. Nah, baik, jadi yang masuk Islam dari kalangan muhajirin sebelum Hudaybiyah. Yang keenam berarti siapa? Man aslama minal ansar qabla al Hudaybiyah. Nah, berarti yang kelima keenam ini nantinya adalah mereka sahabat-sahabat yang ikut perang atau peristiwa atau baiat Hudaybiyah. Ya. Yang ini Allah jamin keridhaan. Taib. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak akan masuk neraka, ya, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, tidak disentuh api neraka. Dalam riwayat yang lain, man bay'at tahta syajarah, tidak akan tersentuh api neraka siapapun sahabat yang baiat di bawah pohon. Ini yang ikut peristiwa Hudaybiyah. Ya. Taib. Yang berikutnya ikhwan, yang keberapa? Urutan sahabat yang ketujuh. Man aslama, perhatikan, minal muhajirin ba'dal Hudaybiyah ila fathi Makkah. Nah, baru kalau disebut fathi Makkah berarti penaklukan Makkah tahun 8 Hijriah. Yang ke-8-nya kan anjur lanjutkan coba. Yang ketujuh, man aslama minal muhajirina ba'dal Hudaybiyah ila fathi Makkah. Yang ke-8 berarti man aslama minal ansar ba'da al Hudaybiyah ila fathi Makkah. Nah, berarti yang ketujuh, yang ke-8 ini masuk Islamnya setelah Hudaybiyah. Berarti dia tidak ikut peristiwa Hudaybiyah. Iya. Siapa contohnya ini? Contohnya Amr bin Al-As dan Khalid bin Walid. Bahkan Khalid bin Walid itu yang memimpin pasukan kuda dari utusan Mekah untuk menghadang Rasul di peristiwa Hudaybiyah ini. Khalid bin Walid itu. Berarti Khalid bin Walid termasuk Islam yang Islamnya terlambat. Tidak ikut Badar, tidak ikut Uhud, tidak ikut Hudaybiyah. Peristiwa-peristiwa penting itu Khalid tidak ikut. Tapi setelah itu beliau menjadi singa, ya, Sayfullahil Maslul. Khalid bin Walid digelari oleh Nabi. Nah, makanya ikhwan, gelarin tidak sembarangan. Dan tidak boleh kita menggelari. Ada di antara kita ini, di antara ikhwan bahkan memberi nama anaknya dengan gelaran orang yang memang tidak layak dia mendapatkan gelar tersebut. Ya. Anaknya digelari dengan misalnya Sayfullahil Maslul. Ini Khalid bin Walid ini. Nabi yang memberi gelarnya pedang Allah yang terhunus. Lalu anak antum dinamain pedang Allah, pedang apanya? Kenapa enggak namakan Abdullah, Abdurrahman? Ini yang lebih berkah. Nama Muhammad, nama Ibrahim, nama sahabat, nama Khalid bin Walid mungkin. Tapi nama gelarnya atau marga orang dipakai. Muhammad Reza Al-Farisi. Emang anak antum orang Persia, ya kawan? Harusnya Al-Majalingki. Kok Al-Farisi? Ya. Kayak nama anak Dadang. Anak kurang keren nih anak Dadang ini. Apalagi suka keluar pulau ya. Ketahuan banget Sundanya. Anak ganti dengan kunyah Abu Gozi. Jadi kalau disebut Ustadz Dadang bingung, antum juga bingung, sopo. Tapi Abu Gozi jadi lebih
dikenal. Lalu bukan As-Sundawi karena orang Sunda. Walaupun kata Ustaz Abu Haidar Anda nggak bisa bahasa Sunda, kenlah kajian data mah tuduhan yang tidak tidak bermanfaat gitu ya. Jadi As-Sundawi menunjukkan Sunda, bisa saja Al-Majalanki gitu ya. Nah, baik. Man aslam tadi yang berapa? 9 terakhir. Berarti kalau tadi masuk Islam setelah Hudaybiyah sampai Fatu Makkah, berarti yang ke-9 kira-kira kapan? Yang masuk Islam ba'da Fathi Makkah, baik kalangan Arab ataupun non Arab, nggak peduli. Karena sudah nggak ada lagi Muhajirin Ansor kan? Maka nggak disebutkan Muhajirin Ansornya, enggak. Karena apa? Karena ya sudah berlalu. Tidak ada lagi hijrah setelah itu. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi sudah. Kewajiban hijrah dihapus setelah Mekah ditaklukkan. Maksudnya hijrah dari mana ke mana ikhwan yang dihapus? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam secara umum tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Jadi hijrah yang dihapus itu setelah penaklukan Mekah adalah hijrah dari Mekah ke Madinah maksudnya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan At-Tulaqa. Ya, At-Tulaqa. Ini kaum-kaum yang dibebaskan, diampuni oleh Nabi. Ini ketika penaklukan Mekah itu pada jemaah, Nabi masuk dengan 10.000 pasukan, Masya Allah. Nabi SAW fi 10,000 muqatil. Nah, dan Nabi mampu saat itu untuk mengadili orang-orang yang dulu telah mengusirnya, yang dulu telah menyiksanya, para sahabatnya dan semisalnya. Nabi mampu untuk mengadili semuanya. Namun apa kata Nabi SAW? Nabi sabdakan di hadapan manusia saat itu, ya, ketika para sahabat mengatakan al-yaum, kata para sahabat dengan gembiranya, al-yaum yaumul malhamah. Kata para sahabat, sekarang kita balas dendam, gitu. Ini orang-orang Mekah kita perangi, balas dendam sekarang. Namun apa kata Nabi? Balil yauma yaumul marhamah, bukan malhamah, bukan malhamah, tapi marhamah. Malhamah bukan, tapi marhamah kata Nabi. Hari kasih sayang, hari pembebasan. Maka Nabi pun akhirnya mengatakan kepada para penduduk Mekah, ya ma'syar Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ma tarawna ani fa'ilun bikum, apa menurutmu yang akan aku lakukan? Lalu kata mereka, apa penduduk Quraisy? Lemahnya Pak, sudah gempor, sudah enggak kuat lagi, sudah dulu gagah-gagah, sekarang pada lemes semua. Lihat Nabi dengan 10.000 pasukan. Mereka mengatakan khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Kami hanya berharap kebaikan, wahai saudaraku yang mulia, anak putra saudara kami yang mulia. Jadi Nabi disanjung-sanjung. Akhirnya kata Nabi bukan karena disanjung, karena Nabi memang ingin membebaskan walaupun gak disanjung. Lalu kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, semua kalian bebas, kata Nabi, diampuni, dimaafkan sudah. Merdeka sudah sekarang, Mekah menjadi negeri Islam. Fantalaku ka'anha tusyiru minal kubur. Akhirnya berlari berserakanlah penduduk Mekah, penduduk Quraisy saat itu ke rumah masing-masing, persis seperti dibangkitkan dari alam kubur. Seperti itu, yakni saking gembiranya gitu, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disabdakan, yang disebutkan dalam hadis, ya, tentang bagaimana posisi atau kedudukan Nabi. Dalam hadis Muslim disebutkan kisah ini. Nah, kemudian para jemaah sekalian, kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Wa min ma'alim manhaj ahli sunnah wal jamaah mahabbatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, yuhibbunahum wa yuhillunahum atau yujillunahum, yakni yujillunahum itu memuliakan. Di antara manhaj, di antara tanda manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai para sahabat Rasulullah seluruhnya, tidak membeda-bedakan. Nah, mereka yuhibbunahum, mencintainya, wa yujillunahum, memuliakannya,
wa yaqtaduna bihim, meneladani mereka. Subhanallah. Ini ahli sunnah. Makanya ahli sunnah dalam beragama prinsipnya lihat para sahabat melakukan ataukah tidak. Meneladani mereka. Wa yahtarimunahum, menghormatinya. Wa la yakhuduna, perhatikan ikhwan, dan tidak yakhudun, ikut campur. Kita tidak ikut campur, tidak memihak fima jara bainahum, terhadap yang terjadi di antara mereka. Ayyamu fitnati ibn Saba al-Yahudi, pada saat terjadi hari-hari fitnah yang dikobarkan oleh Ibnu Saba al-Yahudi, yakni perpecahan umat Islam sampai sahabat saling perang. Itu sebenarnya pemicu fitnahnya adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi yang mengompor-ngompori umat. Ya. Bal ya'tadiruna lahum amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam la tasubu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin daban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Bal, bahkan ahlu sunnah ya'tadiruna lahum, memberikan uzur kepada para sahabat yang perang. Jadi kita tetap bela sahabat walaupun perang, kita tetap bela. Apa belanya jemaah? Pembelaannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, para sahabat itu walaupun perang ya ikhwan, jelek mereka melakukan peperangan, walaupun demikian mereka berdosa karena peperangan, jelek mereka peperangan, namun kejelekan dan dosa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan mereka, jihad mereka, bela mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan mereka. Bagaimana tidak, mereka disanjung oleh Allah, disanjung luar dalam oleh Allah. Simahum fi wujuh min athari sujud, tanda mereka itu ada bekas sujud di wajahnya. Allah puji, ruka'an sujada, sahabat itu tukang ruku, tukang sujud, ahli ibadah, mencari ridho Allah, hatinya Allah sanjung. Dan bekas sujud maknanya bukan jidat hitam ya kan? Ya, bukan. Tapi di dunia khusyuk dan tawadhu, di akhirat bercahaya. Itu makna bekas sujud. Bagaimana tidak, Allah yang nyanjung kok. Ya walaupun sahabat perang, biarkan kebaikan mereka tidak, yakni kesalahan itu ibarat setetes air di tengah atau dibandingkan luasnya samudera. Ini tidak ada apa-apanya. Ya, kalau itu mau dianggap dosa. Kalau mau dianggap itu sebuah kesalahan perang itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, perangnya para sahabat bukan perang merebutkan harta, jabatan karena hawa nafsu, tapi perang karena ijtihad yang kalau salah tetap dapat pahala, kalau ijtihadnya benar, berpahala lebih banyak. Namanya orang yang berijtihad, qad yakun musiban wa qad yakun mukhti'an. Kalau namanya orang berijtihad, bisa salah bisa benar sudah, dan tidak dicela. Itu kan ijtihad ya kawan. Dimana walaupun pada posisi ini yang benar adalah pihak Ali, aqrab ilal haq, namun bukan satu-satunya yang benar. Jadi Ali bukan pihak yang satu-satunya yang benar, namun aqrab ilal haq. Dan Muawiyah ijtihadnya salah, ya, pihak Muawiyah. Demikian pula perang yang lain antara pihak Aisyah yang disebut perang Jamal dengan pihak Ali bin Abi Thalib, atau perang Siffin antara Ali dengan pihak Muawiyah. Makanya lucu di perang itu jemaah, ketika pas waktu sholat, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah ketika sholat gabung satu berjamaah, giliran sholat, jadi mereka bersaudara, ya. Giliran sholat mereka berjamaah. Pasukan Ali dengan Muawiyah, giliran mau perang lagi sudah, mencar lagi, siap perang lagi. Nah itu, karena mereka, nah sahabat saja kena provokator, apalagi kita jemaah yang gampang, lebih mudah diprovokasi. Ya. Nah, maka hati-hati dengan fitnah. Jangan mudah ya ini terprovokasi. Dan seperti sekarang ini kasus fitnah-fitnah ya, fitnah Wahabi dan semisalnya, ini adu domba ya, bagi musuh-musuh dakwah atau yang membenci dakwah. Nah, memberi uzur ya, lahum kepada mereka amalan biqauli, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jadi Nabi mengatakan jangan mencela sahabatku.
Karena kalau salah seorang kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, madzahaba aw mabalagha mudda ahadihim, tidak akan sampai satu mud salah seorang mereka kalau infak makanan, wala nasifahu, atau separohnya. Satu mud begini atau separohnya begini. Separuh mud ya seperti ini, satu genggaman begini. Dan yang dihitung dengan mud bukan emas, apa itu? Makanan zaman. Namun kalau kita infak kitanya emas, dibandingkan infak sahabat berupa makanan satu mud, nggak akan bisa menyainginya. Saking menunjukkan mulianya para sahabat. Nah, wa kama fi qaulihi ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah memujinya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi Allah memuji sahabat lah, kok kita malah mencela sahabat? Malah kita menjelek-jelekan para sahabat. Berarti ini konsekuensinya adalah kita mencela Al-Quran. Makanya hukum mencaci para sahabat para jamaah diperinci. Yang pertama, hukum mencaci para sahabat yang pertama, man sabbas sahabah jumlatan, siapa yang mencela sahabat secara keseluruhan, maka fahukmuhu kufrun mukhrijun minal millah. Mencela sahabat total, ini atau jumlatan itu ya seluruhnya, ya kebanyakannya. Misalnya sahabat itu tercela, jelek, buruk, maka kufur, dia keluar dari Islam. Kenapa ikhwan? Karena sabba wan taqasa man madahumullah. Karena berarti kita mencela, mencaci orang yang dipuji oleh siapa? Oleh Allah. Maknanya berarti kita mendustakan Al-Quran. Kan itu konsekuensinya. Maka konsekuensi mencela para sahabat itu, satu, meragukan Quran, karena Quran memuji menyanjung para sahabat. Yang kedua, meragukan hadis, karena banyak hadis memuji para sahabat. Yang ketiga, mencela Al-Quran, mencela sunnah, bahkan mencela Islam. Karena yang membawa Quran, yang membawa sunnah, yang membawa Islam siapa? Sahabat. Maka mencela mereka berarti mencela Al-Quran. Makanya kata Imam Abu Zur'ah Razi, idza ra'aita rajul yantaqisu ahadan min ashabi Nabi fa'lam annahu zindiq. Kalau kau lihat ada orang mencela salah seorang saja sahabat Nabi, ketahuilah dia orang zindik dia. Ya, karena bagaimana enggak disebut zindik? Orang yang membawa Quran, membawa hadis adalah para sahabat. Kalau dicela berarti ingin mencela agama itu sendiri. Maka kalau para sahabat itu dicela, maka generasi yang terbaik padahal di generasi awal, maka maknanya seburuk-buruk umat adalah ya umat ini sudah. Wong itu generasi terbaiknya, kalau dicela berarti enggak ada, itu seburuk-buruk umat, waliyadzubillah. Dan juga meragukan Nabi Muhammad, gagal berarti ngurus para sahabat, atau gagal Nabi mendidik para sahabat. Ya. Dan juga melecehkan Allah di sini. Dari mana segi pelecehannya, kawan? Kalau para sahabat dicela jelek, buruk, berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata orang-orang Syiah kan seluruh sahabat itu murtad, kecuali beberapa orang saja, Miqdad, Ali, Ahlul Bait. Kalau kata orang Syiah seluruh sahabat murtad, berarti Allah dianggapnya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Berarti Allah memuji orang-orang yang akan murtad di akhir zaman. Ini sangat buruk sekali konsekuensinya. Tapi itu yang pertama, ya, mencaci maki sahabat secara jumlah yakni keseluruhan, maka jelas kufur. Yang kedua, ikhwan, man sabba man jaa fihi fadlun khas fa hukmuhu kufrun li'annahu intiqasun wa au intaqasa wa radda 'ala Allah wa rasulih. Yang kedua ini, yang tadi antum ingat ya, apa itu? Mencela sahabat jumlatan, kufur. Yang kedua, mencela sahabat yang memiliki fadilah khusus, yakni ada dalil khusus, seperti Bilal, seperti Aisyah, para istri Nabi. Ada dalil khusus. Maka yang seperti ini tetap dihukumi kafir. Karena apa di segi kafirnya? Karena menolak berarti dalil, melecehkan dalil. Allah memuji
walaupun secara khusus ya, namun dia malah mencela, bahkan dia malah mencela. Nah, barulah yang ketiga, man sabba ahadan minas sahabah mimman lam yati fadlun khas, mencela sahabat, salah seorang sahabat yang tidak memiliki keutamaan khusus. Mencela sahabat ini enggak terkenal, enggak memiliki keutamaan khusus, seperti mencela Arab gunung dari sahabat. Arab gunung sahabat bukan ya kawan? Sahabat dicela Arab gunung ini misalnya, kan tidak memiliki keutamaan khusus, maka ini enggak sampai kafir, tapi hukumnya kabiratun minal kabair, dosa di antara dosa besar. Waliyadzubillah. Baik. Mana tadi? Berikutnya, wa kama qala ta'ala fi sya'nil muhajirin. Nah, ini dia ya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman tentang kaum muhajirin. Atau melihat di sini di surah apa tadi ya kawan? Al-Hasyr ayat 8 ya. Lalu Allah berfirman lagi di Al-Hasyr ayat 9. Lalu Allah berfirman, summa qala fil ladzina ja'u min ba'dihim. Allah berfirman tentang orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin ansar. Ini ayat yang ayat 10-nya untuk kita itu. Atau siapapun dia yang memang mencintai para sahabat. Yang jelas ayat ini bukan untuk orang Syiah, Al-Hasyr ayat 10. Tapi siapapun di ahli sunnah yang mencintai para sahabat. Nah, apa itu kata Allah di ayat yang ke-10-nya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat Ansar Muhajirin, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina. Perhatikan lafaz ghillal lil ladzina amanu. Ghillan itu antum garis bawah. Dan jangan kau jadikan di hati kami ya Allah ghil. Apa ghil? Ghil itu ikhwan benci lawan dari cinta. Maka berdasarkan ayat ini, mencintai sahabat hukumnya wajib. Karena di sini kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dengan ayat ini berarti mencintai sahabat menjadi wajib. Berarti haram kalau tidak cinta sahabat. La kama taqul ar-rafidhatu qabahumullah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang Syiah Rafidah, semoga Allah memburukan mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Itu kalau mendoakan kebinasaan seperti itu dibolehkan, namun umum ya. Jangan orang per orangnya melaknat, jangan. Bisa secara umum dibolehkan. Qabahumullah, semoga Allah memburukan mereka. Allahumma al'an. Justru orang Syiah mengatakan ya Allah laknatlah Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Dalam lafaz yang lain, sanamai Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa maksudnya dua berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Itu doa wajib dalam sholat. Ya, naudzubillah ya. Subhanallah. Sampai begitu loh anehnya. Keanehan, keganjilan agama Syiah. Wa yasubbuna sahaba wa yukaffirunahum, dan mencela sahabat serta mengkafirkan mereka. Nah, ini di antara poinnya. Lalu famin usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati. Perhatikan, kalau hati selamat dari kebencian. Adapun selamat lisan wa alsinatihim, kalau selamat lisan dari apa, ikhwan? Mencela, mencaci, memaki, mengkafir-kafirkan. Kalau hati selamat dari membenci. Ya sabi Rasulullah SAW, fala yabghadu as-sahabata ila munafiq, maka tidaklah membenci sahabat kecuali orang munafik. Wala yuhibbuhum ila mu'min, tidak ada yang mencintai mereka kecuali hanya orang beriman. La yubghiduhum ila man kana yubghidur rasul. Perhatikan ini. Dan tidaklah membenci sahabat kecuali orang yang memang membenci Nabi Muhammad. Jadi bohong cinta Ahlul Bait kalau sahabat dicela. Karena Ahlul Bait itu pada cinta kepada para sahabat. Rasul cinta sahabat, Ali cinta sahabat. Ali loh ahli bait, pentolan ahli bait, bahkan cinta sahabat. Ya. Wala yuhibbuhum illa man yuhibbur rasul.
dan tidaklah orang yang mencintai sahabat kecuali pasti mencintai Rasul. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini juga ayat-ayat ini kawan, Al-Fatah ayat 29, ayat yang paling akhir di surah Al-Fatah menunjukkan keutamaan sahabat. Perhatikan di sini, Muhammad adalah Rasulnya Allah dan orang yang bersamanya. Siapa? Sahabat. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir namun kasih sayang sesama mereka. Tarahum, lihat, dipuji dohirnya oleh Allah. Tarahum ruk'an sujada. Perhatikan ikhwan, luar biasa. Tarahum ruk'an sujada, antum tulis di sini, ini pujian pada dohir mereka. Lalu yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, ini pujian Allah terhadap isi batin mereka. Jadi mereka melakukan ruku sujud bukan karena cari muka, tapi ruku sujud karena mengharap karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Jadi dipuji sahabat oleh Allah luar dalam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka di wajahnya dari bekas sujud, ada tanda. Apa maksudnya di sini, kawan? Satu, di dunia ayyadulu 'alal khusyu' wa tawadhu'. Maksud bekas sujud di dunia yakni khusyuk dan tawadhu'. Adapun di akhirat bayatul wajhi, putihnya wajah, berseri-seri. Ya. Maka jangan keliru ya menafsirkan yang dimaksud tanda di wajah, tanda sujud, bekas sujud yakni jidat hitam. Keliru. Nah, dari masaluhum fit Taurah, masaluhum fil Injil. Itulah permisalan yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. yakni sifat karakter sahabat itu termaktub ikhwan di dalam kitab sebelum Quran. Sifat sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu wastagladha wastawa 'ala suqih. Ini ibaratnya seperti ini. Seperti pohon yang keluar tangkainya lalu tegak, lalu menjadi kuat dahannya, tegak di atas pohonnya. Yu'jibu zura, pohon ini mengagumkan zura. Apa zura? Mengagumkan penanamnya, petaninya. Untuk apa Allah sebutkan sifat-sifat sahabat demikian hebat ini? Liyaghidha bihimul kufr, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kafir benci. Makanya ikhwan, siapa yang benci dengan sahabat faqad asaba bihadhil ayat, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, siapa orang yang benci sahabat maka telah terkena dengan ayat ini. Apa maksudnya tadi? Untuk apa Allah puji-puji sahabat tadi di dalam kitab Taurat, kitab Injil? Liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang kafir benci. Berarti yang benci sahabat dia hukumnya apa? Kafir. Itu kafir ya kawan. Nah, itu kata Imam Malik demikian. Maka wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah janjikan bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang agung. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatah tadi. Baik. Wal ayat, dan ayat-ayat fi madhi sahabah was sana 'alaihim katsira fil Qur'anil Karim mimma yadullu ala makanatihim wa ala annahum humu al-qudwatu liman jaa ba'dahum. Dan wal ayat-ayat fi madhi sahabat, tentang pujian kepada para sahabat, was sana 'alaihim katsiratun, dan pujian kepada mereka sangat banyak di dalam Qur'anil Karim, mimma yadullu ala makanatihim, yang menunjukkan atas kedudukan mereka, wa ala annahum humul qudwah, dan bahwa mereka adalah teladan liman jabadahu, bagi orang yang datang setelahnya. Ya, setelahnya lianahum sahabatu Rasulillah, karena mereka para sahabat Rasulullah. Ta'allamu minhu, yang belajar dari Nabi. Ya. Makanya murid terbaik itu jemaah. Jadi sahabat itu kenapa mereka hebat-hebat imannya, agamanya? Ya. Karena memang dia murid Rasulullah, murid terbaik. Murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu ma'ahu, berjihad bersama Nabi, wa nasarahu, dan membela Nabi, wali annahum nasaru dinahu ba'da wafati sallallahu. Dan mereka lah sahabat yang telah menyebarkan agama Nabi setelah Nabi wafat.
hatta balagal masyriq wal maghriba, sampai akhirnya menuju timur dan barat bumi. Faqaddamu anfusahum wa amwalahum lil jihad, dan mereka telah mempersembahkan jiwa, harta mereka untuk berjihad di jalan Allah. Jadi nyawanya, hartanya sudah teruji para sahabat. Tapi antum jangan menyesal ya kawan. Aduh, menyesal saya, kenapa saya enggak hidup di zaman Nabi? Saya akan berjuang juga. Belum tentu ya kawan. Seandainya antum jadi Abu Jahal gimana? Maka antum bersyukur sekarang jadi pengikut sahabat. Ikut berjuang sekarang menyebarkan sunnah Nabi. Jangan menyesali, aduh saya kurang puas ini, saya pengen berjihad bersama para sahabat. Belum tentu. Ya, karena namanya hidup, bisa jadi Abu Jahal, jadi Abu Thalibnya. Ya. Baik. Kemudian hatta fatahul bilada wa adharu, sehingga mereka membuka itu artinya membuka negeri itu apa? Menaklukkan negeri-negeri, wadharu, dan memenangkan din Allah, agama Allah, bainal ibad, di antara hamba-hamba, menampakkan, mengunggulkan, itu maksudnya yakni wa adharu. Fala yubghiduhum, maka tidaklah membenci sahabat, wa yantaqisun, dan meremehkan, menghina sahabat, ila munafik yubghidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia munafik yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ba'du min atharihim wa min a'malihim al-jalilah, dan ini sebagian dari atharihim, sebagian dari jejak-jejak mereka, wa min a'malihim, dan di antara amalan-amalan mereka yang mulia. Fala yubghidu sahabah illa munafik, maka tidaklah membenci sahabat kecuali orang munafik. Wa ma abghadahum li annahum akhadhu minhu syai'an, wa ma abghadahum, dan apa yang membuat mereka benci, li annahum akhadhu minhu syai'an aw adarruhu bi syai', wa maknanya manafi ini ya, wa ma, dan tidaklah abghadahum, mereka membenci para sahabat bukan karena li annahum mereka akhadhu minhu syai', telah mengambil sesuatu darinya. Ini orang-orang munafik yang membenci sahabat, atau orang-orang Islam pun yang benci sahabat, atau ahli bidah yang benci sahabat dari kalangan orang-orang Syiah misalnya. Kenapa mereka sampai membenci? Bukanlah karena sebab mereka telah terambil oleh sahabat sesuatu harta, jabatan, bukan. Innama abghadahum, namun kebencian mereka kepada sahabat li imanihim, karena keimanannya. Ya, jadi karena irinya keimanannya, walimakanatihim fil Islam, dan kedudukannya dalam Islam. Fahuwa yubghiduhum li'annahum humul ladina nasaru wa awar rasulah, mereka membenci sahabat karena sahabat menolong Rasul. Wa awaw itu membela Rasul. Wa jahadu ma'ahu, berjihad bersama Rasul. Wa nasyaru dinahu, dan menyebarkan agama Rasul. Wa hafidhu, jadi maksudnya contohnya orang-orang Syiah ya kawan, benci sahabat ya karena ini dia membela Rasul, berjihad, menyebarkan agama Rasul. Wa hafidhu sunnatahu, dan menjaga sunnah-sunnah Rasul. Wa balaguha, dan telah menyampaikan sunnah Rasul li ummati, kepada umatnya. Wa sabaru ma'ahu, dan sabar bersama Rasul, mereka para sahabat, alal masyak, atas kesulitan-kesulitan. Wa tahmilul mata'iba fi sabilillah, dan yang memikul, ini sanggup mereka memikul keletihan di jalan Allah. Fala yantaqassu sahabata, dan tidaklah mencela sahabat illa man a'mallah, kecuali orang yang telah dibutakan oleh Allah apanya? Basiratahu, mata hati ya, bukan matanya, mata hatinya. Wa man fi qalbihi nifaqun wa haqdun wa bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang ada di dalam hatinya nifaq, di dalam hatinya haqad, iri, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah itulah yang meremehkan, mencela para sahabat. Ini tidak mencela sahabat kecuali orang yang dibutakan oleh Allah mata hatinya, dan orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, kedengkian, kebencian kepada Rasul dan para sahabat. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Syiah. Ya. Oh, si panjang ya kawan, 7. Wes kapan-kapan ya. Dan di sini ada soal jawab ya kawan.
Soal jawabnya pun kita akan kaji nanti ya. Cukup ya hari ini sampai sini? Cukup. Jadi nanti termasuk soal jawab ya. Nanti kalau ngaji lagi kita beri tolong dibuat dulu masih. Ya. Kapan kita coba kaji lagi? Insyaallah mudah-mudahan masih diberi waktu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.